Udah agak ini ya, udah agak sore-sore gini agak lemes sedikit, tapi masih semangat dong. Aduh, mana suaranya, mana semangatnya? Oke, baik. Ini tentu di sini ada banyak sekali teman-teman. Saya bilangnya teman-teman ya, umur kita nggak jauh beda kok sebenarnya. Maksudnya nggak jauh beda sama adik-adiknya atau kakak-kakaknya dulu ya. Oke, baik. Mungkin teman-teman di sini ini bagian dari sekitar hampir 1/4 atau 24% lah dari seluruh penduduk Indonesia. Ini karena memang data dari BPS ini tahun 2022 ada 65 lebih juta jiwa ini adalah pemuda usia 16 sampai 30 tahun. Dan kita sama-sama tahu bahwa kita sudah memasuki masa bonus demografi yang puncaknya ini di tahun 2030. Makanya peran teman-teman di sini sangat penting. Karena apa? Karena teman-teman di sini yang akan membawa kemana arah bangsa kita. Kemana kemajuan Indonesia ke depan? Karena Anda adalah calon pemimpin masa depan. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Oke, itu dia kenapa pada sore hari ini dari IAITB Jakarta dan juga dari ID Next Leader ini menampilkan dua orang narasumber yang istimewa. Dua-duanya berprestasi, dua-duanya menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa, dan dari mereka berdua kita akan belajar the great leadership, kepemimpinan yang luar biasa. Kita sambut narasumber yang pertama, ada Mas Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Ini semua tentunya udah tahu ya. Ya silakan Mas Emil, mungkin bisa duduk di tengah sini Mas ya. Mas Emil ini kita semua sama-sama ketahui bahwa beliau ini merupakan Wakil Gubernur Jawa Timur. Sebelumnya S1 di Universitas New South Wales dan juga S2 S3 di Ritsumeikan Asia Pacific University di Jepang ya. Dan beliau ini sudah banyak pengalaman, tidak hanya di karir politik namun sebelumnya juga sudah pernah di World Bank, bahkan juga konsultan media ya di Ogilvy ya. Oh udah lama banget tuh. Luar biasa. Banget. Dan tentu saja ini di tahun 2015 memasuki karir politik sebagai Bupati Trenggalek dan 2018 hingga sekarang menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Emil. Dan yang selanjutnya ini adalah juga tak kalah berprestasinya adalah Fajrin Rashid. Ya, mari sini Mas. Mas Fajrin ini merupakan alumni Informatika ITB tahun 2004 dan juga pada April lalu ya baru lulus juga MBA ya Mas ya. Dengan dua-duanya ini luar biasa loh. Dua-duanya lulus dengan IPK sempurna 4,00. Jangan tanya IPK saya dulu ya. Sudah saya lupakan saja. Ini kalau lihat kedua narasumber kita ini memang luar biasa. Saat ini Mas Fajrin merupakan Direktur Bisnis Digital di PT Telkom Indonesia dan sebelumnya juga Mas Fajrin inilah yang membawa Bukalapak menjadi unicorn pada waktu itu. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk dua narasumber kita. Saya mohon izin untuk duduk juga ya. Oke, saya ingin ke Mas Emil dulu nih. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Emil ini di antara segudang kegiatannya yang banyak banget ini ya, khususnya mengurus lebih dari 40 jutaan jiwa ya di Surabaya ya. Ini masih menyempatkan loh untuk datang ke sini menemui kita-kita di sini. Nah, Mas Emil mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman semua apa sih yang ada di gambaran Mas Emil mengenai kepemimpinan yang baik. Mungkin bisa di-share. Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Saya memang kalau undangan yang ada hawa-hawa ITB-nya, jadi orang kadang mikir Mas Emil ITB, kebetulan saya enggak karena dari SMA kebetulan saya dikasih kesempatan untuk ambil, jadi waktu itu saya ikut lomba siswa teladan
dan rezekinya dapat juara satu se-DKI Jakarta waktu itu. Jadi habis itu ambil beasiswa ke Singapura, dapat beasiswa. Jadi modal itu, jadi dulunya saya Jakarta sebenarnya, ya mewakilinya Jakarta, terus dapat beasiswa, jadi terus ikut sistem di sana. Tapi saya dikepung oleh ITBers gitu, apa sih istilahnya ya gitu. Jadi bapak ITB, adik saya yang laki 2 ITB juga dua-duanya gitu. Jadi akhirnya ya sudah, kalau udah dengar istilah ITB kita manut kita ya datang gitu. Jadi senang sekali bisa jadi bagian dari acara hari ini. Langsung ke pertanyaannya tadi, kepemimpinan. Nah ini menjadi menarik gitu, definisi leadership ya. Dulu di ilmu manajemen kita kenal istilah namanya POAC. Jadi kalau manajemen itu planning, organize, jadi bikin dulu rencananya. Misalnya oke, kita ibaratnya kalau perang gitu ya, kita mau kemana gitu kan. Kita akan strateginya, kita akan nyerang dari atas, dari kiri, dari kanan. Oke, organize, tempatkan orang-orangnya, baru execute. Planning, organizing, actuating, dan terakhir kontrol. Itu. Nah kemudian dirubah, kayaknya menjelang akhir 90s, early 2000 ya, itu dirubah menjadi POLC. Planning, organizing, leading, and controlling. Jadi bukan actuating tapi leading. Nah, kenapa kok ada pergeseran dari eksekusi menjadi leadership? Ya, apa yang sebenarnya berbeda? Kan kita ngomong ada istilah yang namanya walk the plan. Plan the walk, rencanakan perjalanannya, dan jalani rencananya, walk the plan. Nah, ternyata proses actuating itu bukan seperti nekan tombol. Especially because we are managing people. Dan rencana itu semakin banyak interpretasi yang harus dilakukan di lapangan. Sehingga leadership akan lebih menjawab kebutuhan perusahaan modern, organisasi modern. Kita tidak bisa lagi mengasumsikan, ada istilah namanya EGAP, everything goes according to plan. Itu udah nggak ada. Ya, nah makanya waktu saya dapat kesempatan ngambil master lagi di Oxford, ya, saya ngambil MSc, Master of Science in Major Program Management. Apa itu? Itu adalah sebuah program S2 yang dilahirkan dari programnya Prime Minister. Prime Minister of United Kingdom itu punya sebuah program namanya MPLA, Major Project Leadership Academy. Ternyata banyak inisiatif besar itu gagal, itu nggak berhasil, dan banyak sekali penyebabnya. Banyak proyek yang molor waktunya. Banyak proyek yang kemudian biayanya bengkak. Ada yang tahu mungkin Opera House ya, Sydney Opera House. Sydney Opera House itu biayanya ya, berapa bengkaknya? Mungkin ya 102 kali lipat, 2,5 kali lipat, 3 kali lipat kali gitu ya. Oh gede banget ya, enggak, 1.600%. Waduh, luar biasa. Kereta London ke Paris itu juga bengkak biayanya, molor waktunya. Bendungan-bendungan kita itu bengkak, dan ini normal, bukan Indonesia doang, itu global phenomenon. Nah, akhirnya mata kuliah pertama yang kita ambil untuk program Major Project Management itu, Major Program Management, itu adalah organizational behavior. Kenapa? Karena seorang PIMPRO, pemimpin proyek, itu dianggap sebagai temporary CEO, Chief Executive Officer, sebagai seorang Chief Executive Officer yang temporer, menjalankan organisasi ini untuk mendeliver. Karena memang banyak masalah-masalah yang akan muncul dan dibutuhkan pemahaman organisasi. Nah, inilah yang menarik hari ini. Kita bicara mengenai leadership. Apakah leadership ini hanya menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota, atau menjadi direktur, atau menjadi macam-macam, ya. Ternyata leadership ini konsepnya bergeser ke 360 degree leadership. Leading above, leading across, and leading below. Ya. Jadi leadership itu bukan hanya karena kita megang jabatan. Nah, saya ngerasain betul ternyata leadership itu bukan diukur dari seberapa tinggi jabatan kita, tapi seberapa komit kita sama tujuan organisasi gitu. Nah makanya hari ini nanti pasti Mas Fajrin akan lebih banyak lagi memberikan sharing. Beliau juga datang dari culture startup ya, dimana kalau di startup ya
tidak organisasinya tidak tebel kan gitu, tidak banyak layer gitu. Bandingkan masuk ke Telkom, saya rasa layernya luar biasa dan nggak mungkin dipapras semua langsung gitu. Nah, ini yang menjadi menarik sekarang bahwa konsep kepemimpinan tidak harus melekat dengan adanya jabatan. Nah, sering Gen Z dan yang millennials, artinya milenial. Saya ini milenial, tapi milenial yang sudah agak older lah gitu ya. Ada milenial yang muda. Milenial muda dan jadi ada teman-teman mungkin nggak tahu ada istilahnya zilenial. Yes, Apa itu zilenial? Zilenial itu adalah perpaduan di generasi milenial dia agak kemudaan, di generation Z dia udah agak ketuaan gitu. Ini contoh saya punya istri saya kan lahiran 94 tuh. Dia katanya masih bisa masuk milenial, masih masuk Gen Z. Kalau buat saya Dewa itu band masa saya, buat dia band legendaris Dewa. Nah, tapi dia nggak masuk di Gen Z exactly untuk itu. Nah, Zillennials. Zillennials selalu bilang gini, aduh saya kerja nggak kayak kehilangan purpose gitu ya. Nggak ada tujuan karena saya nggak dapat kesempatan, nggak ada jabatan, nggak ada kewenangan. Nah, ini yang kita harus rubah. Jadi leadership pertama itu tidak selalu berbanding lurus dengan jabatan. Nah, ini yang kemudian artinya kita tidak memimpin harus dengan cara saya harus bisa nyuruh orang baru mimpin. Kita bisa memimpin dengan cara menggugah, bukan menyuruh. Kita misalnya gitu ya, kita sering jalan ke sini, orang lama-lama walaupun gak kita suruh, itu jadi sugesti loh, ikut jalan ke sana gitu. Nah, harapan saya memang mari kita kemudian tidak selalu melihat gelas ini setengah kosong gitu. Kewenangan yang gak saya punya apa? Tapi coba lihat sebenarnya ini setengah penuh. Dengan apa yang ada, saya bisa nggak ya mulai bikin orang tergugah untuk ke arah situ. Ya semua orang ini disuruh datang pagi nggak mau. Ya kalau kita terus-terusan datang pagi, lama-lama orang malu juga nggak datang pagi. Itulah yang kemudian saya rasakan pada saat harus nyemplung jadi bupati di umur 30 tahun, di mana kepala dinasnya umurnya sudah di atas 55. Nggak bisa tuh saya main suruh-suruh. Karena mereka akan menganggap ini anak kecil menang dari proses pemilihan tapi nggak ngerti birokrasi. Jadi mau nggak mau tadi kepemimpinan itu bukan sekedar memerintah tapi kepemimpinan yang menggerakkan. Itu mungkin konklusi awalnya. Makasih. Oke, baik, terima kasih banyak. Mungkin kita sering dengar ya bos gitu. Ada istilah bos, tapi sebetulnya bos itu belum tentu pemimpin ya. Kalau tadi dikatakan oleh Mas Emil nyuruh itu jadi bos. Tapi kalau pemimpin gimana kita bisa mengubah mindset dari teman-teman sekitarnya ini untuk bisa bergerak bersama-sama, maju bersama-sama, kurang lebih kayak gitu ya kali ya. Tapi saya mau ngeralat sedikit, kalau Mas Emil bilangnya bukan ITB katanya. Buat saya sih Mas Emil ITB ya, iya yang tampan dan berprestasi ya kan ya. Oke, sekarang sebelum mungkin ada paparan nanti dari Mas Emil atau saya tadi sebagian materi udah muncul ya, karena kan kita juga time constraint. Okay. Tapi untuk menghargai yang udah nyiapin paparan saya cuma mau nunjukin beberapa slide yang menurut saya relevan aja. Jadi langsung mungkin dibuka lagi tadi slide-nya. Oke, karena sekarang ini kan selalu orang ngomong bonus demografi kan ya. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi 70%. Dulu Indonesia belum bonus demografi karena banyak anak-anaknya. Banyak usia muda yang belum produktif. Nanti 2034 itu akan kebalik tuh. Bukan karena banyak anak muda tapi karena banyak orang tua. Ya, itu akan bergeser, akan shifting. Nah, pertanyaannya di masa yang tinggal 10 tahun lagi ini, apa sih yang sebenarnya harus kita kejar gitu kan? Karena 10 tahun kan artinya habis itu nanti orang akan semakin tua gitu kan. Pak Presiden juga selalu ngomong gitu kan, kita bonus demografi ini harus dikejar. Ya satu, begini, waktu itu saya baru dari Jepang ketemu dengan beberapa perwakilan negara ASEAN, kita duduk sama menteri-menteri di sana juga. Dia bilang di Thailand itu juga sudah aging population, sudah mulai. Bedanya negara seperti Jepang, negara seperti Korea, mengalami aging population saat negaranya sudah modern dan maju, sudah technologically advanced. Sedangkan kita nih negara-negara Asia Tenggara akan menghadapi aging population dan kita belum berstatus negara maju gitu. Nah, yang membedakan sekarang kita upper middle income dengan negara maju ya kan adalah kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan sumber daya alam
mengandalkan sekedar disiplin berbisnis, disiplin berproses untuk bisa naikin lagi income kita. Akan ada cap tuh di situ, akan ada mentoknya. Kita entah akan terbatas, tidak punya sumber daya alam yang cukup, tidak punya. Kita akan mulai itu yang disebut di dalam ilmu ekonomi, kita akan going beyond long run aggregate supply kita. Ya, itu ditentukan oleh infrastruktur, institutional dan lain sebagainya. Maka kita harus ada harus ada sebuah leapfrog gitu. Ya, contohnya ya biji plastik ini kalau jadi botol sama kalau jadi elemen IC chip atau casing sebuah perangkat elektronik, value-nya beda, materialnya sama. Human capital value added-nya yang harus ditambah. Nah, itu yang menjadi sulit. Makanya sekarang tantangan kita bagaimana, coba kita masuk ke tadi yang Indonesia Emas dulu aja, balik ke slide Indonesia Emas. Nah, ini di sini bagaimana kemudian kita punya sampai sebenarnya kalau bonus demografi selesainya di 2034 asumsinya. 2040, jadi dari 34 sampai 45 itu kan Indonesia Emas. Ini tantangannya. Lanjut. Nah, kita bicara dulu indeks pembangunan manusianya. Lanjut, Human Development Index. Cuma menurut saya Human Development Index ini tolok ukur yang belum sepenuhnya lengkap untuk menggambarkan. Karena next slide, Human Development Index itu diukur dari 3, angka harapan hidup. Di mana per hari ini aja sebenarnya orang-orang di desa itu angka harapan hidupnya udah tinggi, gitu, ya, sudah tinggi angka harapan hidupnya, gitu. Karena ada macam-macam, ada yang bilang, saya bilang, kok kita angka harapan hidupnya tinggi ya, gitu ya, di desa. Iya, karena mereka tuh nggak stres, nggak nerimo ing pandum katanya, apa yang disyukuri gitu kan. Sedangkan orang kota tuh dikit-dikit galau, ya kan, perlu healing kan segala, waduh, stres jadinya malah gitu kan. Coba slide berikutnya nggak keluar ya? Slide berikutnya. Nah, ini indeks pembangunan manusia itu kategorinya 3 sebenarnya. Satu adalah spending, ya, pengeluaran. Yang kedua, berapa lama dia sekolah. Yang ketiga, berapa lama dia hidup, kan gitu. Padahal ada tolok ukur lain yang sebenarnya sekarang lebih ini, kayak contohnya PISA, standar yang mengukur kemampuan kita di numerical literacy, ya. Itu kita agak ketinggalan. Malah negara kayak Vietnam tinggi, Singapura tinggi, Vietnam tinggi. Indonesia agak di bawah itu Pak Gita Wirjawan waktu itu cerita. Nah, ini makanya menjadi challenge buat Indonesia, bagaimana kita kemudian bisa benar-benar menggenjot. Jadi bukan hanya kita ngejar, tapi Jawa Timur kita terus dorong, minimal ingredientnya tetap sama lah. Jangan sampai orang putus sekolah terlalu dini, makanya sekolah SMA, SMK negeri kita gratiskan, yang swasta kita kasih tambahan support juga, gitu. Lanjut lagi slide berikutnya. Slide berikutnya langsung. Klaus Schwab ini tadi ya, dia mengatakan bahwa pemimpin ini punya peran penting dalam revolusi industri. Tapi gini, nah ini 3 aksisnya yang kita temukan individually. Nah ini jadi penting, ternyata sekarang individually smart is not enough. 2017 saya kesempatan ke MIT mengikuti fellowship di sana. Saya tertarik, kira-kira saya pikir saya akan diajarkan mengenai bagaimana teknologi-teknologi baru yang sudah berkembang di MIT. Ternyata saya dikasih challenge, coba Anda mendesain sebuah kereta bawah tanah yang lebih ramah difabel. Dan ternyata solusi yang kita nggak dikasih kayak semacam playbook bagaimana caranya teknologi yang ramah difabel, hearing aid, guidance system, enggak. Saya dikasih tongkat kruk itu loh yang kalau kita lagi di gips atau apa, yuk pakai ini, jalanlah keliling Boston, rasain gimana naik kereta. Dan ternyata bener loh, pakai itu baru tahu, oh ternyata turun tangga tuh susah ya. Pegangannya harus pegangan tertentu supaya bisa difabel tuh ini. Terus berapa lama pintu dia ngebuka, lebar dari gate-nya, itu juga menentukan. Iya. Terus gap antara platform dengan ini, terus begitu masuk tempat naruhnya di mana. Nah, kalau kita nggak ngerasain, nggak ngelakoni bahasa Jawanya, nggak bisa. Jadi ternyata di MIT dan ini juga berlaku juga di Harvard, itu human centered design menjadi kata kunci. Nah, individual intelligence ini sudah lewat masanya. Di sana mereka ngomong collective intelligence. That's the way to create in the future. Tapi nggak gampang ternyata, barrier komunikasi itu banyak. Jadi kita harus bisa bergeser, bukan hanya individually intelligent, but socially intelligent. That's the way kita collaborate. Maka ada lagi orang bilang mungkin emotional quotient, saya bilang sebagai subsetnya ada ethical quotient. Karena ada sesuatu, nah ini juga yang masalah nih,
sama Gen Z itu kadang-kadang gitu tadi, mengenai bagaimana dia bertata krama, karena memang lebih banyak ketemu interaksinya kan di medsos di mana, dan intergenerational communication, gimana berkomunikasi dengan orang generasinya lebih tua dari kita itu kadang-kadang nggak ketemu tuh. Ya, nah ini yang makanya social intelligence, dan begitu itu semua masuk, kita masuk ke dalam organizational intelligence. Jadi itulah yang dibutuhkan dari pemimpin ke depannya. Nah, kemudian lanjut, skip aja slide yang ini, lanjut lagi. Ya, lanjut. Next. Oke. Nah, challenge-nya seorang leader hari ini adalah technological development yang sangat cepat dan kompetensi yang semakin berubah gitu ya. Kompetensi yang semakin berubah. Lanjut, makanya kalau kita bicara mengenai innovative leadership, ini yang paling penting ya. Innovation itu kata kunci pertama sebenarnya adalah risk. Risk. Nah, makanya gini, saya waktu rapat gitu, kita bicara yang baru-baru, misalnya Mas Fajrin kita bicara big data. Nah, ajak tuh duduk kepala dinas, kepala bagian, segala macam. Dan saya nggak seneng sebenarnya rapat yang semua kepala dinas dikumpulin, terus kita harus arahan pimpinan gitu. Karena kalau cuma nyari arahan pimpinan tinggal kirim video aja selesai, tontonin aja satu-satu kan gitu kan. Nah, makanya lebih seneng saya yang interaktif. Rapat tuh paling cuma bersepuluh, berberapa, terus kita bisa ngobrol, diskusi. Itu lebih valuable waktunya. Nah, kadang tuh begitu saya ngomong tuh, oke, iya siap Bapak. Siap tapi mukanya tuh gak bisa dibohongin. Nah, ini gak yakin nih sama omongan gue nih. Siapa? Enggak, tunggu. Anda kayaknya masih ada keraguan. Oh enggak Pak, kami siap jalan. Enggak, mukanya gak bisa bohong, saya bilang gitu. Apa, ada concern apa misalnya? Misalnya saya ngomong soal integrasi data misalnya, atau ngomong soal, udah dibikin aja satu pintu, mereka punya sebenarnya. Nah, ini yang paling bahaya kalau kita masuk ke ruangan merasa kita doang yang paling ngerti gitu. Kita harus benar-benar secara tulus yakin bahwa semua orang itu sebenarnya punya collective wisdom. Nah, begitu ditanya, enggak Pak, jadi pengalaman kita pernah, ini kalau kita integrate datanya, ada resiko juga terkait misalnya sensitive information gitu. Nah itu benar gitu, kenapa nggak berani? Jadi ada budaya nih di birokrasi. Saya pernah rapat mengenai pembentukan komite daerah ekonomi syariah. Datang dari komite nasional, dikirim sama Pak Wapres. Kita rapat, udah ada sejam lah. Rapat dia jelasin kenapa harus bikin komite daerah, kenapa harus ini, berusaha meyakinkan supaya Jawa Timur mau membuat itu. Saya welcome, ini apa, saya berusaha pahami dong, nggak iya aja kan kita. Apa ekspektasinya, apa ini segala macam. Udah habis itu saya teman-teman, nah yang datang itu staff atau mungkin ya. Dari salah satu biro. Ada tambahan, baru dia dengan agak terbata-bata ngomong, Bapak izin, ini sebenarnya SK-nya sudah ada Pak, komite daerah ekonomi syariah. Jadi 1 jam yang sebelah sini berusaha meyakinkan, tolong membuat komite, ternyata dari awal tuh kita udah bikin komitenya. Gitu. Bayangin 1 jam lebih hanya karena sungkan nyela pimpinan. Itu kultur kayak gitu, itu udah so yesterday, itu udah nggak bisa berlaku lagi, inefficient. Nah, makanya if the future challenges that leaders have to face, keputusan yang harus diambil pasti beresiko. Mas Fajrin ini pasti beresiko. Kalau cuman pokoknya gua bosnya nurut, nggak bakalan bisa. Dia harus skill seorang leader itu empati tadi. Empati bagaimana dia punya keberanian ngambil resiko, bertanggung jawab atas resiko, tapi membuat semua orang juga nyaman untuk bersama-sama naik perahu itu dan ngambil resiko. Kalau nggak punya empati, ya itu kan sulit. We have to bring the best out of our talent. Itu yang, jadi leadership itu bukan being the smartest person on the room. Smart penting, karena kalau juga nggak bisa ngimbangi intelijensinya tim, itu juga bahaya, respect bisa hilang. Tetap orang harus pintar, itu nggak mungkin nggak. Tapi di sisi lain, juga tim ini harus merasa nyaman, merasa diayomi. Dan kalau kita sudah memutuskan go ke depan, itu kita berani ngambil risiko, tapi juga nggak bisa otoriter. Jadi ini makanya skillnya adalah communication skill, embrace opportunity. Berani ngambil decision untuk hold atau untuk go. Tidak sekedar ikut-ikutan tren atau tidak mengabaikan tren, itu juga susah. Jangan
menjadi orang yang takut. Harus berani ngambil resiko, harus berani mendobrak, tapi itu tadi, begitu kita ngambil sesuatu yang resiko, itu bisa sukses, bisa enggak. Nah pada saat tim ini tidak paripurna, level of ownership-nya terhadap decision itu tentu akan menjadi susah. Nah saya pikir itu aja karena waktu nanti kan akan ada interaksi, mudah-mudahan ini sedikit menggambarkan realita yang saya hadapi di birokrasi, bagaimana kita merubah tadi mindsetnya. Jadi saya lebih baik saya bicara, yakinkan, dan kadang-kadang kita belum tentu 100% benar. Pada saat semua orientasinya arahan pimpinan, tidak terjadi komunikasi dua arah. Sedangkan menurut saya komunikasi dua arah adalah hal yang paling penting untuk membangun ekosistem di mana keputusan yang akan diambil adalah keputusan yang melibatkan resiko-resiko yang tinggi. Oke, thank you banget Mas Emil. Jadi udah nggak zaman lagi ya ABS ya. Asal Bapak senang itu no ya. Tapi please do bold and underline social intelligence study karena memang benar kalau misalnya untuk apa kita punya individual intelligence yang tinggi kalau juga tidak berdampak ke sekitar dan orang-orang yang mau kita bawa maju bersama. Oke, sekarang kalau tadi Mas Emil sudah ngulik dikit ya mengenai teknologi. Ini ada ahlinya di sini, ada Mas Fajrin di sini. Mas saya pengen melihat bagaimana pemimpin muda atau anak muda sekarang lah yang sangat berpotensi menjadi pemimpin ke depan di masa yang kita bisa bilang disruptif lah ya, era yang disruptif dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Silakan Mas kalau ada paparan juga, monggo. Ya jadi mungkin saya juga cepat aja begitu. Jadi pertama terkait dengan situasi ke depan dan sekarang bahwa memang teknologi itu berubah dengan sangat cepat. Ada yang bilang sekarang revolusi industri 4 atau 5 dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang saya pengen tekankan adalah perubahan itu kalau di slide ini itu semakin kesini itu semakin cepat. Tadinya 100 tahun revolusi 1 kedua, sekarang bicara soal 20 tahun. Jadi perubahan begitu cepat. Kalau kita bicara soal connectivity, jadi Telkom ini kan berbicara soal industri komunikasi begitu ya. Jumlah device yang connect ke internet itu pun sekarang sudah lebih banyak daripada jumlah manusia. Karena manusianya sendiri sudah punya lebih dari satu device dan ada device yang tidak dioperasikan oleh manusia. Misalnya smart meter, kemudian mungkin di rumah teman-teman ada yang mulai sudah punya smart lampu, smart speaker dan lain sebagainya. Jadi ke depan jumlah device yang terkoneksi ke internetnya akan semakin besar. Dan tadi disampaikan soal disruptif itu benar sekali. Jadi kalau kita bicara soal ada grafik yang menarik setelah ini gitu ya, bahwa kalau kita melihat jumlah atau lama waktu perusahaan ada di S&P 500 itu tuh semakin kesini semakin sebentar. Artinya apa? Artinya perusahaan itu datang dan pergi silih berganti. Perusahaan yang dulu mungkin sustain sekarang sudah nggak ada lagi. Baru-baru ini kalau teman-teman ada yang tahu WeWork itu baru saja file for bankruptcy. Waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjadi unicorn itu juga semakin kesini semakin cepat, rata-rata sekitar 4 tahunan saja begitu ya. Unicorn itu perusahaan dengan nilai lebih dari 1 miliar US dollar. Nah kemudian datang COVID-19, kita tahu COVID-19 itu tentu sesuatu yang kita sayangkan begitu ya, tetapi bagi dunia digital, bagi perusahaan teknologi ini tuh sangat-sangat mengakselerasi pertumbuhan, bahkan 1 dari 3 orang yang mengakses layanan digital itu baru pertama kali menggunakan layanan digital ketika pandemi, termasuk orang tua saya. Jadi sebelum pandemi meskipun saya founder Bukalapak, mereka belum pernah belanja di Bukalapak sebelum pandemi gitu, baru belanja. Bener-bener belum pernah belanja di Bukalapak. Belum pernah karena saya pengen ngetes kapan ya Bukalapak Tokopedia ini mulai benar-benar masif begitu ya. Okay. Dan itu baru ketika pandemi. Dan sampai sekarang pun orang-orang ini akhirnya terus menggunakan platform teknologi. Meskipun ya kita juga balik lagi belanja offline, balik lagi makan di restoran, tapi menjadi kemudian behavior yang common buat kita untuk terus menggunakan layanan teknologi. Nah kalau kita bicara dari sisi ekonomi digital di Indonesia juga masih akan tumbuh pesat. Ada yang bilang pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu akan tumbuh 2 kali lipat sampai dengan 2025. Dan 8 kali lipat sampai dengan tahun 2030. Jadi potensi ini sangat-sangat luar biasa. Nah, tadi saya bicara soal potensi yang besar, yang baik begitu ya. Tapi tantangannya memang teman-teman semua gitu ya. Kalau misalkan saya dan teman-teman industri digital ditanya, apa sih tantangan terbesar terkait dengan dunia digital, dunia teknologi ini? Hampir semua berbicara soal talents.
wah iya nih kita susah nyari orang, wah kita susah nyari engineer, susah nyari data science. Sehingga kalau teman-teman juga barangkali ada yang ketahui, beberapa perusahaan teknologi seperti Gojek, termasuk Bukalapak juga, Traveloka, Telkom juga ada gitu ya, yang mencari talent di luar negeri. Ada yang di India, ada yang di Vietnam, ada yang di Singapura, ada yang di Australia. Semata-mata karena memang ternyata supply and demand, kebutuhan atau demand dari industri lebih tinggi daripada supply-nya. Jadi ini tantangan yang perlu kita pecahkan bersama. Nah, kembali kepada leadership atau talents begitu ya. Saya suka ditanya gitu kan, Mas Fajrin kalau gitu kira-kira dengan situasi sekarang yang sangat agile, yang sangat dynamic, kira-kira skill seperti apa sih yang harus kita miliki, yang harus dimiliki oleh setiap orang begitu kan? Jawaban saya simple, skill yang paling penting dimiliki oleh orang saat ini adalah skill untuk mau dan bisa belajar skill baru. Jadi ini terkesan rekursif tapi that's how it is. Jadi kalau sekarang ada ChatGPT, teman-teman harus bisa belajar hal itu. Kalau misalkan tiba-tiba berapa tahun lagi ada maybe quantum computing, maybe biotech, maybe nanotech dan lain sebagainya, teman-teman harus bisa belajar itu. Stay relevant. Teman-teman juga barangkali sekarang juga in some way gitu ya, ada yang barangkali bahkan sudah ahli jualan di TikTok atau jualan di mana gitu kan. In a way that's a skill set yang 5-10 tahun lalu teman-teman nggak miliki gitu kan. Nah itu yang saya maksud sebagai learning, skill to learn new skills, baik itu di bidang terkait dengan teknologi maupun soft skill dan lain sebagainya. Nah ini sesuatu yang perlu kita miliki bersama. Nah kalau misalkan berbicara soal tadi sempat disampaikan juga soal wah Gen Z ini nyari purpose gitu ya. Nah ini menurut saya sesuatu yang penting juga karena realitanya ternyata perusahaan-perusahaan teknologi dunia juga hampir semua itu memiliki purpose yang sangat jelas. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini barangkali ada yang pengen bikin startup atau bahkan sudah punya startup begitu ya, maka satu yang saya tekankan adalah teman-teman kalau bisa begitu ya punya purpose yang sangat jelas. Jangan bikin perusahaan hanya karena wah ini kayaknya cara cepat jadi kaya gitu ya, ngelihat Mas Nadiem, ngelihat Mas William Tanuwijaya dan lain sebagainya, itu by product dari kesuksesan. Jadi purpose dulu yang mesti dicari karena itu juga yang kemudian akan dilihat oleh tim. Jadi kalau misalkan tadi misalnya, wah saya susah nyari orang gitu kan, maybe one of the way ketika itu teman-teman punya purpose yang jelas, teman-teman bisa lebih mudah menarik. Saya juga dengar cerita dari Mas Gibran e-Fishery, bukan yang lain. Mas Gibran e-Fishery ini dia juga cerita bagaimana dia memang punya visi untuk membantu para para peternak lele begitu ya. Karena dari sejak zaman kuliah dia sangat melihat bagaimana keseharian peternak atau petambak ikan lele ini begitu. Nah jadi purpose itu yang menurut saya perlu dimiliki. Namun kemudian tadi Mas Emil juga sempat menyampaikan pemimpin itu harus punya eksekusi yang jelas juga. Tidak hanya sekedar nyuruh-nyuruh saja gitu ya, bahkan kalau saya boleh memilih gitu ya, antara ide dengan eksekusi itu barangkali jauh lebih penting eksekusinya. Jadi saya punya rumus gitu ya, mungkin next slide kayaknya, bahwa keberhasilan sebuah startup atau keberhasilan sebuah bisnis itu idea dikalikan 10 pangkat eksekusi. Jadi kalau ide biasa aja, let's say idenya ya mungkin idenya 6 gitu ya, tapi eksekusinya sangat baik, ya nilainya 6 kali 10 pangkat 9, berapa kira-kira 6 miliar. Tapi kalau idenya keren, idenya canggih, eksekusinya biasa aja, ya 9 kali 10 pangkat 6, 9 juta. Kenapa? Karena itu yang in the end menentukan keberhasilan apakah sebuah produk, apakah sebuah bisnis, apakah sebuah layanan, itu kemudian akan digunakan atau bisa digunakan oleh yang lain. Nah tadi saya juga sepakat dengan Mas Emil begitu ya, kita nggak hanya ngasih arahan, in fact ada istilah yang di dunia startup begitu, bahwa we are not our customer. Pemimpin itu harus lebih banyak mendengar, bahkan merasakan apa yang ada di tim maupun di katakanlah kalau dalam konteks bisnis pelanggan. Jadi ibaratnya kalau misalkan saya ditanya gitu kan, Mas Fajrin, saya punya ide nih, pengen bikin aplikasi untuk petani. Kira-kira fitur aplikasinya apa saja ya?
Saya bilang, ya jangan tanya saya bukan petani, saya udah lama nggak pergi ke sawah gitu kan. Saya nggak tahu masalah yang dihadapi petani di sawah seperti apa, keseharian mereka seperti apa. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang pengen bikin aplikasi untuk petani, ya cobalah ngobrol dengan petani di sawah, melihat keseharian mereka, dan dari situ mungkin bisa punya ide yang kira-kira bagusnya seperti apa. Nah mungkin saya, ini juga tadi Mas Emil sempat menyinggung sedikit gitu ya, di Telkom birokrasinya besar, yes, beda dengan di Bukalapak. Tapi Mas Emil, saya juga pengen sampaikan Telkom juga menyadari bahwa kami ini perlu bertransformasi. Karena dunia digital yang tadi saya sampaikan, Telkom juga kalau misalkan nggak bertransformasi juga berpotensi akan ketinggalan. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa bisnis hanya connectivity saja gitu kan. Kalau teman-teman di sini barangkali semuanya punya handphone. Di rumahnya barangkali hampir semua atau bahkan semua sudah punya layanan internet. So what's next? Kami di Telkom juga kemudian bertransformasi ke arah digital. Jadi ke arah misalnya big data, cloud, data center, layanan-layanan digital. Sehingga untuk itu juga diperlukan bagaimana agar korporasi itu juga bisa lebih agile. Jadi saya punya analogi, biasanya startup itu sangat agile, sangat cepat. Tapi enggak selamanya cepat juga, karena startup itu seiring dia tumbuh, pasti akan ada SOP-SOP. Akan ada misalnya, perusahaan ini mulai diaudit, perusahaan strukturnya semakin besar begitu ya. Di lain pihak, perusahaan BUMN, Telkom dan lain-lain, yang ingin berhasil di digital mau nggak mau juga harus lebih cepat. Jadi ini seperti dua sisi begitu ya. Satu startup yang berusaha untuk menerapkan GCG, satu sisi BUMN yang berusaha untuk lebih agile. Nah saya berasal dari startup yang alhamdulillah tumbuh, tapi kemudian bergerak ke arah Telkom yang berusaha untuk bertransformasi. Sehingga kami juga berusaha untuk bagaimana mencoba untuk menerapkan transformasi di korporasi, karena sesuatu yang memang nggak mudah gitu ya. Yang kami lakukan di Telkom misalnya adalah membentuk struktur yang agile. Jadi kalau misalnya ada tim gitu ya, sebelum saya masuk gitu ya, atau sebelum ada direktorat digital, itu kalau pengen bikin tim itu mesti ngubah peraturan perusahaan. Ada struktur baru, ada struktur yang dihapus. Sekarang itu lebih mudah sesuai dengan keperluan bisnis. Jadi misalnya sebagai contoh, 2-3 tahun lalu teman-teman semua, teman-teman saya yakin menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah kami diminta oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan untuk membangun aplikasi Peduli Lindungi. Kita pengen bikin aplikasi Peduli Lindungi, kita bikin tim untuk Peduli Lindungi. Alhamdulillah itu berhasil, sampai dengan kalau saya nggak salah digunakan lebih dari 100 juta orang. Nah setelah pandemi selesai, aplikasi tersebut kita sudah serahkan kembali ke Kemenkes begitu ya, oleh mereka di rebrand sekarang menjadi namanya Satu Sehat. Nah tapi kemudian tim Peduli Lindungi bagaimana? Kita bisa disband strukturnya, orang-orangnya kita alihkan kepada tim lain yang membutuhkan. Contohnya sekarang kami sedang dengan Pak Hendy di LKPP mencoba mengembangkan ya kasarnya e-commerce untuk pemerintah begitu ya. Yang so far GMV atau nilai transaksinya sudah di angka sekitar 170 triliun. Nah mungkin terakhir yang pengen saya sampaikan, teman-teman semua di dunia digital ini memang tadi Mas Emil juga sempat sampaikan, kolaborasi itu menjadi penting. Kenapa? Karena kita nggak bisa bergerak sendirian. Kita tadi saya sampaikan sangat banyak skill yang perlu kita pelajari, baik itu sebagai individu maupun secara korporasi. Sehingga penting buat kita untuk menjalin kerjasama, baik itu sebagai individu, jadi teman-teman yang punya background IT misalnya ya mesti banyak belajar dengan teman-teman yang punya background bisnis, finance dan lain sebagainya gitu ya, maupun secara korporasi atau organisasi. Karena kita nggak pernah bisa melakukan semuanya seorang diri, and that's why cooperation menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Mungkin dulu nanti kalau ada. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Fajrin. Nah kalau di pemerintahan kayaknya nggak bisa kayak gitu ya. Ya gini, pertama saya harus meng-unlock dulu keangkeran pimpinan itu tadi gitu. Bahwa kalau pemimpin itu nggak boleh diajak debat gitu ya.
Tentu ada bedanya gitu antara kurang ajar sama berdebat gitu. Kurang ajar, Bapak ngaco, ya nggak enak lah gitu ya. Jangan gitu juga gitu kan. Kita itu namanya ethical quotient tuh buat jangan bilang ngaco ke pimpinan. Tapi maksudnya begini loh, bahwa pada saat kita berbicara ya kita sampaikan gitu. Boleh saya. Nah, memang sebagai pemimpin kita harus buka dulu culture itu. Tolong dong saya dikasih second opinion ya. Kalau saya ngomong, ini bukan karena saya anggap ini benar. Saya melempar sebuah diskursus gitu ya, sebuah ide untuk kemudian kita kupas bareng-bareng. Sering banget apa yang udah ada di kepala saya itu berakhirnya itu berubah gitu. Tapi bukan kemudian dimentahin, tapi di refine, dibuat lebih tepat. Kita punya program namanya Millennial Job Center. Bagaimana kita bikin itu lebih ngena ya. Kepada dari sisi dari sisi nomenklatur anggaran pemerintah kan agak susah tuh untuk menghargai talenta digital gitu kan. Oh, kita jadikan pembinaan UKM aja. Mereka yang lebih ngerti kan ini cara masuknya gimana. Terus kita ketemu sama talentanya, gimana caranya supaya mereka juga nyaman dan tidak terkendala birokrasi. Jadi banyak penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan gitu. Nah, jadi balik lagi tadi, jangan baper lihat data dan jangan highest paid person, jangan ikut harus arahan pimpinan. Jadi tadi ya caranya tadi itu bagaimana kemudian kita terbuka kepada ide. Proses brainstorming itu harus jalan. Jadi kultur itu tuh menghilangkan keangkeran itu nggak mudah memang di dalam sebuah birokrasi gitu ya. Nah, makanya komunikasi jadi penting. Bagaimana menyampaikan ide tanpa membuat orang itu menjadi baper, menjadi nggak happy. Jangan hanya nyalahin yang diajak ngomong, tapi yang nyampaikan juga harus punya cara menyampaikan ide dengan courteous, dengan sopan, dengan baik, tapi efektif gitu. Kalau sopan tapi nggak efektif juga percuma gitu. Artinya seandainya jika diperkenankan itu ngomongnya udah 5 menit sendiri, baru kemudian dia ngomong, itu wasting time kan gitu. Berakhir kan. tidak dimengerti juga ya. Saya agak khawatir, tapi saya nggak khawatir juga gitu. Ya percuma juga kan gitu. Yang mana kan gitu. Ya maksudnya tetap courteous, tapi kemudian dia bisa efektif menyampaikan idenya. Nah, ini memang butuh proses, makanya team building gitu ya. Itu jadi penting. Bisa aja pemimpinnya terbuka, tapi yang tersinggung di sebelah sini kan saya asik-asik aja nih Pak Amin, tapi yang sebelah sini ternyata nggak asik gitu, nggak happy, ya, susah. Akhirnya tim kita juga jadi collapse. Jadi kita juga harus hati-hati sama toxic member. Saya yakin Mas Fajrin, walaupun kulturnya dibikin jangan baper, ada aja yang toxic kan, ada aja yang bikin orang baperan gitu karena dia toxic ya. Kita harus cepat identify yang kayak gitu-gitu dan dibina gitu. Ya, apalagi jadi pemimpin muda ya, tadi kalau kita ngobrol pemimpin muda, teman-teman ini di depan nanti mungkin bisa lebih muda lagi sudah menjabat posisi-posisi yang esensial, yang penting jadi pemimpin. Nah, ini mungkin dari pengalaman yang udah pernah dirasakan gitu, kira-kira seperti apa sih untuk bisa kita sama-sama merangkul semuanya, termasuk yang senior-senior tadi ya, yang mungkin memang ya bisa dikatakan memandang sebelah mata lah ke yang lebih muda, tapi mereka harus nurut gitu. Itu gimana tuh? Nah, ini jadi menarik nih. Ini saya baru aja pengen masuk ke situ. Justru yang sekarang banyak galau mungkin ya, dan kita akan masuk ke situ dalam beberapa tahun lagi gitu. Orang yang usianya mungkin their 40s, 50s gitu ya. How to stay relevant dengan yang anak-anak muda. Karena apa? Pengalaman itu bisa disuplemen dengan tadi AI ya. AI itu kemudian bagaimana kita utilize AI, tetapi kita juga punya. Jadi kemampuan seseorang, jadi gini misalnya gini, 10 tahun lalu untuk mendapatkan knowledge segini, dia harus diekspos dengan project setara 5 tahun dan ini. Sekarang karena udah ada AI, dia bisa synthesize info itu dan itu bisa dicapai selama learning mode-nya dibuka tadi. Selama dia peka dan 6 bulan, setahun dia udah bisa kejar. Jadi speed of learning-nya jadi makin cepat. Nah, makanya memang sekarang kita tatanan society harus kita lihat. Orang selalu bilang Indonesia butuh banyak programmer, betul, butuh banyak talent, betul, tapi by how many? Gak semuanya bisa lari ke digital semua. Kita masih butuh orang yang bikin barang, kita masih butuh orang yang produce. Kalau semua digital terus yang bikin layar ini siapa, yang bikin ini. Jadi ini kita memang juga in emergency needs of pemetaan talenta. Berapa yang mau dilarikan digital, berapa yang tetap di medical, berapa yang di ini STEM, berapa yang di agriculture, itu harus dipetain. Karena kalau enggak juga bahaya, karena enggak semua
semua itu bisa di bidang ini gitu. Indonesia negara yang besar betul, tapi coba lihat bahwa yang menguasai tertentu ya cuman paling hanya 3-4 perusahaan yang bisa menguasai ekosistem, dan itu berapa orang di dalamnya. Jadi nggak semua orang bisa kemudian ikut di wagon ini. Kita perlu ciptakan. Nah, termasuk senior dan junior. Nanti arah-arah yang senior di mana sekarang ada ruang untuk senior menguasai karena capital masih mereka kuasai. Masuk ada barrier to entry. Kalau barrier to entry-nya hilang, ya. Nah, barrier to entry-nya hilang, itu anak muda tuh bisa masuk dan mendisrupt dengan cepat apapun yang terjadi. Nah, makanya sekarang banyak startup ini yang modalin sebenarnya orang-orang lama juga, yang modalin perusahaan pemodal-pemodal lama juga gitu. Tapi kita nggak tahu bahwa suatu saat nanti mungkin barrier to entry akan semakin ini. Nah, jadi menarik, makanya tapi sekali lagi bekerja di organisasi yang diversity usianya ada atau apa, sekali lagi tadi jangan ya tadi ada satu, menurut saya orang punya karakter sendiri ya, tapi satu ego. Kalau ego itu dihilangkan ya, itu kita akan semakin bisa legowo menerima ide yang berbeda, menerima pandangan yang berbeda, dan kita tidak harus selalu jadi orang yang paling benar di satu ruangan. Makanya hati-hati bicara juga, karena kalau udah kecepatan ngomong nariknya lagi susah itu ya. Jadi itu juga penting. Jadi enggak kok saya yakin, baru ngomong belum pakai data udah yakin. Nah, akhirnya begitu mau berbalik malu sendiri kan. Jadi juga harus itu mindfulness. Ya. Betul. Be mindful about what you want to say. Bedakan antara opini dengan konklusi, itu beda banget. Nah, makin kesini generasi muda harusnya makin data driven. Itulah yang paling jujur, data adalah yang paling jujur gitu. Jangan pakai hunch gitu, jangan pakai intuisi memang akan terasa. Intuisi saat berpadu dengan data itu yang paling keren. Ya, dan juga intuisi kan juga sangat dipengaruhi jam terbangnya lagi nanti. Ya makanya big data, itu ini satu lagi waktu udah habis, ini penting. Waktu ngomongin big data, banyak orang di Pemprov itu mikir itu proyek IT. Saya nggak setuju, big data itu bukan proyek IT. Karena apa? Jadi dipikir bikin sistem big data selesai. Enggak, data science itu butuh kepekaan untuk melihat, oh teknologi ini bisa buat mengurai masalah ini. Buat nyari kan 3 tuh, velocity of data, volume of data, variety of data. Dulu kalau kita mau nyari data mobil, kita harus di persimpangan pakai counter, ngitung. Ya, yang melewat 1000 mobil. Dia udah berdiri 3 jam, dapat 1000 mobil. Kita tanya, berapa mobil yang kijang, berapa mobil yang warnanya biru? Nggak bisa dia jawab. Menggunakan vision AI, itu bisa langsung dilihat, tinggal dikamerain, selesai. Artinya apa? Di dalam satu video udah ada bermacam-macam data yang bisa kita harvest, kita panen. Nah, orang mikirnya ini proyek IT, loh bukan, AI itu hanya unlocking saja. Tapi kita harus bisa menggunakan data ini kayak tadi Peduli Lindungi, kemudian pakai data Google Mobility untuk lihat PPKM itu disiplin nggak penerapannya, sukses nggak menurunkan jumlah ini. Itulah yang kemudian data science menjadi penting. Jadi tadi balik lagi, apa sih kunci data science? Tadi adalah mindfulness tadi, intuisi dan juga referensi. Referensi artinya ngelihat bagaimana ini diterapkan. Nah, semakin banyak orang menggunakan referensi, intuisinya semakin tajam. Jadi intuisi itu adalah fungsi dari referensi juga, referensi dan internal capability. Dan saling berkesinambungan juga dengan tadi yang dikatakan oleh Mas Fajrin adalah learn to learn more ya, learn to learn again. Jadi itu memang menjadi hal yang sangat menentukan karena nanti teman-teman juga akan menghadapi banyak tantangan dan itu semua harus bisa dielaborate gitu ya. Oke, ini sebenarnya udah diminta masuk Q&A tapi saya pengen sedikit aja karena tadi Mas Emil juga sudah menyebut mengenai talenta atau mungkin kayak pembagian sektornya gitu. Jadi teman-teman di sini kan juga perlu tahu kira-kira nanti saya maunya berkecimpung di mana gitu. Jangan sampai sekedar ikut-ikut, salah jalan juga. Ini boleh ya sharing sedikit aja mungkin kalau bisa agak singkat aja dari Mas Fajrin kenapa lalu memutuskan ke dunia digital, fintech, lalu juga Mas Emil ke politik. Mungkin Mas Fajrin dulu Mas. Ya, I think tadi saya sampaikan bahwa realitanya memang pertumbuhan ekonomi digital itu 8 kali lipat dalam sekitar 8 tahun ke depan sampai tahun 2030 begitu ya. Pertanyaannya kemudian adalah pertumbuhan ekonomi digital yang sangat besar ini, what is our role begitu kan? Karena kalau kita tidak memainkan peranan yang penting, maka ya perusahaan asing, importir dan lain sebagainya itu yang memegang peranan itu begitu kan. Jadi harapan saya pribadi adalah bahwa kita memegang peranan penting, apakah dengan
membangun platform yang terlibat di sana begitu kan, apakah platform e-commerce, platform health tech, platform big data, platform agri-tech, platform AI dan lain sebagainya begitu ya, or at least mengembangkan barang, jasa, produk, konten yang ada di sana. Ya, Mas Fajrin sendiri kenapa terus memutuskan untuk berkecimpungnya di digital gitu? Apa karena memang kuliahnya udah IF ya udah deh ngikut aja. Satu gitu? ya, saya merasa capability saya di sana begitu. Jadi makanya tadi saya sampaikan talent harapan saya tadi benar yang disampaikan oleh Mas Emil, tidak harus semuanya menjadi programmer atau ahli IT begitu ya. Saya kebetulan punya background IT sehingga ya saya memutuskan untuk mendalami di sana. However, kalaupun teman-teman misalnya memutuskan untuk berkarir di bidang marketing, bisnis dan lain sebagainya, nggak ada masalah juga. Cuman saya titip juga untuk tetap melihat industri ataupun skill set IT ini. Jadi misalnya jadi dokter silahkan. Tapi barangkali akan lebih baik kalau dokter yang ngerti AI atau IoT sehingga dokter itu kemudian bisa mengoperasikan. Jadi ada kalau nggak salah studi dari mana saya lupa gitu ya, di ADU tuh gitu ya. AI, jadi pesertanya 3 dalam menganalisis seberapa akurat dalam melihat sebuah data MRI atau CT scan begitu ya. Satu AI, yang kedua dokter, yang ketiga dokter yang dipandu atau dibantu oleh AI. Ternyata yang paling akuratnya yang ketiga. Jadi bagaimana dokter yang mengerti teknologi. Nah jadi itu pesan saya juga gitu ya, bagaimana misalnya analis keuangan tapi bisa menggunakan ChatGPT sehingga kalau misalkan ada report bisa ChatGPT disummary-in kemudian dianalisis secara lebih baik begitu kan. Nah hal-hal seperti itu yang saya minta teman-teman kalaupun tidak bergerak di bidang IT tapi tetap bisa aware, bisa ngerti dengan perkembangan teknologi sehingga bisa menjadi distinguish gitu ya, distinktif dibandingkan dengan sekedar misalnya dokter biasa pada umumnya gitu ya, atau misalkan analis keuangan pada umumnya, marketing pada umumnya yang tidak memahami IT. Iya, oke. Ini penting ya, ini poin yang luar biasa, masukan yang penting banget karena memang kita juga udah hidup di society 5.0 ya. Kita memang harus hidup berdampingan dengan teknologi, jangan takut bersaing dengan AI tapi justru kita embrace lah the technology ya, kurang lebih gitu. Nah kalau Mas Emil sendiri kita tahu udah besar di keluarga yang memang sudah dekat dengan pemerintahan dan politik kurang lebih gitu. Ini awal mula tertarik kemudian untuk masuk politik dan juga mungkin ke teman-teman yang tertarik untuk politik gimana Mas? Sebenarnya dengan pemerintahan iya tapi nggak dengan politik sebenarnya. Jadi ayah saya kan PNS ya, ibu saya juga dosen gitu ya. Jadi nggak kebayang gitu. Bayangan tuh kerja tuh stable life. Stable life tuh artinya ya sudah karir saya kebetulan sebelum masuk politik saya di BUMN. BUMN-nya milik Kementerian Keuangan. Fungsi bisnisnya juga jelas menjadi fiscal tools ya. Untuk membantu memproses semua penjaminan proyek-proyek infrastruktur itu kan somehow feels like a proses lembaga yang akan selalu ada lah gitu ya. Dan kalau begitu ngambil politik kita pindah ke dunia yang sangat penuh ketidakpastian. Sehebat-hebatnya orang nggak ada yang bisa tahu dia menang atau kalah dalam politik. Sehebat-hebatnya orang selalu ada lah hal-hal, makanya banyak sekali apa istilahnya 1% probability bisa merubah segalanya. Karena itu dalam politik gitu ya. Apalagi sekarang ditambah dengan media sosial, sebuah informasi bisa teramplifikasi luar biasa dan merubah persepsi orang gitu. Nah, oleh karena itu keputusan saya itu justru memang agak sedikit beda dari apa ya, atau sangat berbeda dari apa yang keluarga saya miliki. Tapi begini, waktu itu pertama masuk saya sudah berkarir. Saya pertama kali involved di Project World Bank umur 17-an kalau nggak salah ya. Terus saya masuk 29, 30, jadi sekitar 13 tahunan lah ya. 13 tahunan saya sudah berkarir. Saya ngerasa itu memang momen untuk mencoba bikin shift besar di dalam hidup itu ya di situ. Ngerasa punya bekal, tapi saya masih punya cukup recovery itu kalau ternyata ternyata bukan di politik, saya masih cukup muda dan punya bekal yang cukup, punya resume, punya CV yang jelas untuk kemudian bisa masuk. Itu pertimbangan personalnya. Tapi motivasinya waktu itu memang harus diakui bahwa landscape politik berubah. Yang dulunya yang bisa masuk hanya orang, tipikal orang yang nyalon bupati dulu jelas lah, mantan kepala dinas, politisi yang memang udah lama masuk di parpol, atau pengusaha besar di tempat itulah gitu, yang memang nothing tulus kalau dia maju. Tapi kalau seseorang yang sudah di BUMN, saya tuh
terakhir itu Chief Business Development and Communication. Jadi C-level job juga sebenarnya sudah itu ya. Walaupun bukan direktur secara akta. Itu mengorbankan itu besar sekali gitu. Tapi waktu itu landscape politik berubah, mereka memberi kesempatan kepada orang-orang wajah-wajah baru, dan kita juga ngerasa hari ini, oh ternyata masyarakat juga lebih mengapresiasi. Kalau dulu siapa sih yang peduli sama Pemda, males peduli sama kinerja pemerintahan. Sekarang orang udah mulai tertarik, mulai partisipatif, mulai memberikan apresiasinya. Jadi itu yang membuat ini jadi dua arah. Yang ekosistem politiknya menerima, kita-kita yang dulu mikir karir kantoran doang pilihannya, oh ternyata di Pemda ada ruang loh untuk inovasi, ada ruang, oh dia apresiasi loh untuk kita dorong digitalisasi, inovasi mulai diapresiasi. Nah karena ini dua-duanya ketemu, saya jadi termotivasi untuk kemudian ikut berpartisipasi di pemerintahan daerah. Purpose-nya, kalau tadi bicara soal purpose? Kalau purpose sebenarnya dari awal kita purpose-nya semua sama Kak. Kita merasa bahwa kita pengen menjadi orang yang bisa useful, ya pengen jadi orang yang bisa create impact, ya kan? Pengen jadi orang yang bisa, tapi jalurnya ini beda-beda gitu ya. Ada yang tadi melalui BUMN, kemudian beliau bisa mendrive inovasi di perusahaan Telkom, ada juga yang mungkin melalui social entrepreneurship, ada yang melalui dunia pendidikan, tapi semua ujung purpose-nya sama. Nah saya merasa bahwa oke, pemerintahan daerah lagi buka pintu untuk talenta-talenta baru. Ya karena kita mengukur 13 tahun terakhir ilmu saya nyambung, saya ngurusin infrastruktur, saya ngurusin financing, kenapa enggak saya nyoba kemudian masuk ke dalam pemerintahan. Jadi sekali lagi purpose kita relatif sama, tetapi opening itu bisa beda-beda. Nah jangan pernah kemudian kita takut untuk kemudian ngelihat opening itu gitu. Jangan pernah kita merasa terkungkung, oke pintunya hanya itu, enggak, banyak pintu untuk achieve the same purpose. Purpose-nya sama tapi strategi journey-nya bisa beda-beda. Oke baik, jadi kalau tadi salah satu elemen penting dari kepemimpinan yang baik itu adalah harus mendengar. Sekarang kami pengen mendengar loh dari teman-teman di sini, mungkin ada yang ingin bertanya. Oh aduh waktunya. Oke baik, yang sana dulu udah langsung angkat tangan tadi ya Mas yang di sini. Yang pakai baju hitam ya? Oke, boleh sebut dulu ya Mas, namanya, dari mana, ingin bertanya apa ke siapa? Terima kasih, saya rasa saya peserta terjauh dalam ruangan ini. Saya dari Tidore di Maluku Utara. Wow, luar biasa. Peserta ya, kalau pembicara kan tadi ada Bang Billy dari Papua, saya lebih jauh lagi soalnya. Sebenarnya saya mau komentari dulu dua slide tadi, ada sangat perbedaan. Kalau kita lihat slide-nya Mas Fajrin itu nampak sangat seorang businessman gitu. Tapi kalau kita lihat slide-nya Bang Emil itu slide seorang businessman yang telah mengetahui bahwasanya politik itu ribet, nggak sesederhana bisnis yang hanya memikirkan profit, harus memikirkan banyak orang. Jadi nampak banget tadi itu. Dari dua slide itu kita bisa lihat kontrasnya. Mungkin nanti akan ada perubahan desain slide Kang Emil seterusnya gitu. Saya mau bilang begini. Saya panggil siapa? Kang Emil nanti kirain di Jawa Barat lagi. Bang Emil aja ya. Bang Emil, saya mau cerita. Saya dulu sudah tahu siapa tuh Emil Dardak, tapi saya benar-benar jatuh cinta sama sosok Emil Dardak itu di tahun lalu ketika Bang Emil kasih kuliah umum di FISIP UI. Itu saya presiden masa depan ya anjir, kayak gitu. Seriusan, ini saya serius. Jadi saya melihat bahwasanya ada sosok harapan yang ingin saya titipkan di Kang Emil gitu, di Bang Emil ya. Karena saya melihat ini muda, cerdas, luar biasa lah. Bahkan sampai saat ini kalau ada teman-teman yang tanya ke saya, siapa sih generasi muda masa depan yang bisa pimpin Indonesia? Saya selalu jawab Emil Dardak sampai hari ini ya. Emil Dardak, bukan penjual pisang. Jadi kira-kira begitu. Itu harapan saya cuma ingatkan kepada Bang Emil, kalau misalnya nanti sampai ke titik itu, tolong ingat saya, orang yang pernah berharap ini gitu. Sampai ke titik sana. Cuman problemnya adalah, ini nasihat untuk Bang Emil sebagai rakyat biasa, problemnya adalah ketua Mas Emil juga masih muda, jadi tahap Mas Emil masih lama gitu, kira-kira begitu. Saya ingin lanjut ke pertanyaannya, saya mau bilang begini, karena harapan saya adalah Bang Emil di masa depan pemimpin Indonesia, bagaimana Bang Emil melihat Indonesia saat ini gitu. Karena ada banyak hal yang harusnya dibangun, tapi ada titik-titik prioritas. Kita kasih contoh misalnya di ruangan ini kita berabstraksi tentang digitalisasi, bos, di daerah-daerah terpencil itu jaringan belum masuk. Jadi ini harus dipikirkan secara menyeluruh dan
dan bukan sekedar 4.0, 5.0. Coba periksa lah, saya naik ke Rinjani, saya ke Morotai, saya ke ini, banyak yang belum merata bagaimana Bang Emil melihat Indonesia dari posisi ini untuk membangun Indonesia ke depan. Yang kedua, ini kejengkelan saya tuh jengkel kepada generasi tua yang selalu hidup pemuda, kalian adalah generasi masa depan, generasi emas bangsa Indonesia. Saya jengkel. Kenapa jengkel? Problem yang dibuat oleh generasi tua itu dititipkan ke kita loh. Coba kalian pikir, jadi kalau diangan-angankan kayak misalnya kalian itu bla bla bla, coba naikkan satu oktav cara berpikir kita ini, mereka membebankan kepada kita loh sebenarnya. Iya loh, kan mereka punya kekuatan nih untuk memutuskan sesuatu nih. Tapi mereka santai-santai aja, nanti generasi muda yang selesaikan di 2045. Capek weh. Jadi ini juga harus dilihat secara menyeluruh, jangan setengah-setengah gitu maksud saya. Itu kita harus pikirkan gitu. Ini juga kan bagian dari hipnotis nih, kegiatan ini nih, kayaknya menghipnotis kita bahwa generasi muda itu bla bla bla, sadis banget, luar biasa. Tapi terima kasih, saya banyak belajar di ruangan ini. Saya mohon tanggapannya Bang Emil. Mungkin itu saja dari saya, mungkin ke Mas Fajrin ada yang lain. Saya pengen nanya tapi yang lain aja deh, nggak apa-apa. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak. Kita satu pertanyaan lagi dulu ya. Oke, Mbak pakai baju merah boleh. Sorry, kerudung merah maksud saya. Yes. Red Riding Hood. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Nama aku Akas. Aku masih SMA. Nah, pertanyaan aku sebenarnya bisa menuju ke dua orang. Nah, ada dua pertanyaan. Yang pertama itu di kehidupan di keduanya ini ada nggak ya lompatan yang terjadi di kehidupan kalian yang akhirnya jadi merubah kalian jadi sekarang gitu? Ada lompatan kayak bertemu sama siapa, atau kalian mengenal siapa, atau kalian ya pokoknya itu intinya. Yang kedua adalah pertanyaan, apakah dalam leadership itu membutuhkan atau harus mempunyai namanya mendominasi? Sementara banyak hal yang terjadi sebenarnya mengartikan kata dominan sendiri adalah dia itu sering yang namanya kayak mengatur sendiri gitu. Padahal namanya leader atau pemimpin itu nggak bisa hanya kayak mengatur sendiri. Leader itu bisa ngambil dari banyak hal, terus dia suruh orang itu, jadi dia sendiri bukan hanya kayak bekerja sendiri, dia butuh orang lain juga gitu. Bagaimana tanggapannya terhadap leader ini harus mempunyai dominan, itu gimana tanggapannya? Terima kasih. Oke, makasih banyak. Oke, tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama ini Mas Emil udah dapat tim ses langsung ya hari ini juga. Oke, Mas Emil gimana sih melihat Indonesia saat ini khususnya mengenai pembangunan di daerah-daerah terpencil yang dirasa mungkin masih jauh lah dari merata ya, kurang lebih itu dulu yang pertama Mas. Iya, saya kebetulan memilih disertasi dulu mengenai pembangunan desa. Karena saya penasaran, orang kalau mau sukses itu apakah dia harus hijrah ke kota? Ya, karena sekarang kan kesannya begitu. Coba kalau misalnya kita ketemu deh anak-anak, di sini ada nggak yang SMA-nya dari luar Jakarta? Ya, dari luar Jakarta ya, dari Jakarta. Coba, kemudian kalau reunian yang merasa paling keren itu yang kerja di Jakarta atau bukan? Iya, nah itu yang pengen berubah. Saya pengen cara itu, pola pikir itu berubah gitu. Karena kalau kayak gitu caranya, kapan mau maju tuh, mau rotai dan lain-lain. Karena semua ngerasa yang keren itu ya kerja Jakarta gitu. Makanya kemudian saya mencoba melihat ada nggak sih peluang untuk ke sana. Nah pertanyaannya, wajar dong anak muda tuh bilang, ya gimana ya kalau saya pengen hidup enak, saya pengen punya akses dong juga kepada pelayanan yang mumpuni. Saya pengen punya akses ke entertainment, saya pengen bisa nonton yang paling update, saya pengen bisa dapat akses informasi yang paling ini. Dulu itu hanya bisa dicapai kalau kita secara fisik ada di satu tempat, ya itu yang disebut aglomerasi. Tapi sekarang ya melalui karya-karya dan produk-produknya, ini saya sekalian jualan nih ya, melalui IndiHome dan kawan-kawan yang insya Allah akan semakin diperluas, itu kan kita bisa nonton. Sekarang ya sama aja orang Jakarta sama
di Morotai saya yakin lah sejelek-jelek pasti di tempat tertentu internetnya udah agak lumayan. Ya yakin karena saya juga ngerasakan di Trenggalek udah ada broadband, udah ada 4G. Tapi memang di titik sebelah mananya dulu kira-kira gitu. Itu bisa nonton Netflix kayak atau OTT yang lain ya kan? Bisa. Gitu dan sekarang itu yang paling ngehits nonton di situ. Malah mau nonton film baru bisa langsung juga ada rent atau bahkan buy the movie gitu. Mau komunikasi bisa pakai VC, Vidcon, bisa pakai dan lain sebagainya. Jadi tinggal di daerah tidak terputus. Nah memang makanya infrastruktur nomor satu yang paling penting tadi ICT, itu harus. Saya tahun 2013, Mas Fajrin, saya terlibat penyiapan Palaparing Timur. Waktu itu saya masih di penjaminan infrastruktur, kita dengan Kominfo, kita pakai konsep namanya performance based scheme, untuk mendanai pengembangan broadband di wilayah timur. Jadi sebenarnya sudah ada komitmen untuk bangun di sana. Nah, tapi pertanyaannya sekali lagi balik lagi, gimana sih posisi Indonesia saat ini? Memang, nah ini juga aksis demokrasi juga menjadi penting ya. Kan 60% voters adanya di Jawa nih. Nah, sehingga memang itu yang kemudian dengan sistem seperti ini, tapi di sisi lain, kalau saya melihat, saya dari Jawa Timur nih, bukan membela diri, jumlah pajak yang kami sumbang ke pusat dan yang diturunkan lagi ke daerah itu lebih besar pajak yang kami generate ke pusat. Jadi sebenarnya sudah ada tuh keinginan untuk melakukan pemerataan pembangunan ke luar-luar pulau gitu. Nah saya memang bilang ini penting nih teman-teman. Jawa itu pulau yang paling padat di dunia. Jangan bandingin sama Singapura ya, tapi Singapura, tapi pulau besar. Karena gini, coba kita lihat Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi itu kalau di tempat lain itu udah negara tuh secara luasnya. Nah ini jadi pulau. Tapi Jawa dengan 140 juta penduduk ya, itu pulau yang paling padat. Satu-satunya yang bisa mengalahkan kepadatan Jawa itu Bangladesh. Bangladesh, Jawa, nah habis itu jauh sekali, mungkin hanya setengahnya kepadatan di negara-negara lain. Nah dengan kepadatan seperti ini ada kesulitan untuk memenuhi sumber daya alam, lahan, untuk orang-orang di Jawa. Jadi memang kita ngelihat ada penting juga untuk center of gravity ekonomi ini mulai digeser ke sana. Nah tapi susah nih kalau kepala daerah di Jawa dikasih misi, gimana Jawa harus gede terus gitu. Nah ini pentingnya bingkai NKRI dan otonomi daerah, bahaya. Karena kalau saya mau jadi gubernur Jawa Timur gitu ya, atau ini salah, bukan maksudnya jadi wakil gubernur Jawa Timur. Tadi pikir mau jadi gubernur lagi, ntar dulu masih ada bos saya. Jangan ya. salah persepsi ya, tapi ini ya. itu maksud saya, itu pasti misinya kita akan ngomong muluk-muluk tuh kita akan capai pertumbuhan sekian, tetap ya. Ya gimana caranya kalau kayak begitu, axis of development-nya akan tetap di Jawa. Sebenarnya kita harus sadar, mungkin akan ada penyesuaian ekonomi dulu, supaya kita bisa mendorong center of gravity-nya keluar. Nah kalau perspektifnya itu fragmented daerah susah. Nah ini memang butuh national strategy yang bisa diterima sehingga elektoral daerah ini enggak kontradiktif dengan grand design besarnya. Karena Jawa memang sudah sangat heavily populated, gitu, ultra heavily populated, dan itu yang menjadi permasalahan. Jadi sepertiga orang di Jawa Timur kerjanya di pertanian. Saya sampai bilang, berani nggak sih orang menyimpulkan kebanyakan satu orang cuma garap lahan sekian, nggak ada program pensiun dini untuk petani, nggak ada, gitu kan? Nah ini yang menjadi tantangan. Bukan berarti pertanian nggak penting, pertanian penting. Saking pentingnya petaninya harus sejahtera. Bagaimana kalau masalah mendasar tidak sejahteranya petani adalah karena memang sawahnya kekecilan, itu kan nggak bisa ditolong. Nah kalau sawahnya kekecilan bagaimana? Banyak masalah-masalah fundamental seperti ini yang kadang kita nggak coba jawab gitu. Dan akhirnya kita terjebak ke politik jangka pendek. Oh elektoral, banyak tuh petani, ya petani penting gitu. Tapi kita nggak memberikan tawaran bahwa Pak mungkin solusi buat Anda adalah pensiun aja, saya kasih kerjaan yang lain. Nggak pernah tuh begitu. Padahal lahannya nggak ada untuk dia mencapai economic of scale sebagai seorang petani. Nah saya memang mendambakan hari-hari di mana nanti justru yang berani nodong pertanyaan ini kepada calon presiden atau calon gubernur, ini anak-anak muda Pak. Kapan Anda berani ngasih skema pensiun dini buat petani? Menurut Anda kebanyakan nggak petani dibanding jumlah lahan yang tersedia? Kan nggak pernah ada. Nah ayo kita mulai bangun kultur itu. Saya punya harapan generasi muda tidak akan apatis pada politik, tapi akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu. Jadi tadi kira-kira mudah-mudahan menjawab betul banyak masalah fundamental, tapi kita semua mendambakan
bahwa dimanapun Anda lahir, di setiap jengkal tanah di bumi Nusantara kita, you have the same chance to be happy and feel achievement. Merasakan bahwa saya sudah berprestasi. Jangan kalau reuni sekolah hanya yang kerja di Jakarta aja yang merasa sukses. Kira-kira begitu. Oke, mudah-mudahan itu juga sekaligus menjawab pertanyaan ya mengenai PR yang ditinggalkan oleh generasi sebelum kita ini ya, sebelum generasi yang Itu sekarang. beliau jago jawab Mas tuh. Fajri nih mungkin udah menyiapkan jawaban juga mengenai untuk menanggapi itu tadi Mas. Pertama kalau jaringan di daerah itu pasti akan terus kita improve Mas. Jadi hanya memang apa namanya kalau kami perusahaan telco itu pasti akan melihat ROI begitu ya, atau return on investment, sehingga memang antara perusahaan telco termasuk Telkom dengan pemerintah kami berkoordinasi. Untuk daerah-daerah yang memang tidak masuk secara ekonomis itu menjadi role pemerintah. Untuk daerah yang masih masuk secara ekonomis maka itu menjadi role perusahaan-perusahaan ekonomis begitu ya, dalam hal ini Telkom dan teman-teman perusahaan telco yang lain. Nah barangkali saya menanggapi sedikit dan nyambung ke pertanyaan yang kedua, yaitu bahwa kalau saya melihat memang tadi apa namanya ada pesan-pesan dari generasi tua kepada generasi muda begitu ya. Saya positive thinkingnya adalah bahwa mereka berkontribusi dan mereka berharap bahwa apa yang sudah mereka kontribusikan itu bisa diteruskan oleh generasi muda. Sehingga itu juga menjadi salah satu apa yang saya camkan setiap saya mengambil role begitu ya. Ketika saya masuk Telkom, harapan saya ketika saya pergi dari Telkom, ya Telkom ada situasi yang lebih baik ketika saya masuk. Ya saya bekerja di Indonesia, mudah-mudahan ketika saya nanti menutup usia, Indonesia ada di level yang lebih baik dibandingkan ketika saya lahir di Indonesia. Nah ini yang barangkali bisa mudah-mudahan kita ambil pelajaran untuk kedepannya. However, apa namanya, saya nyambung ke pertanyaan yang kedua adalah begini, teman-teman semua, bahwa apa yang kita sampaikan itu kita nggak tahu seberapa itu ngaruh kepada kehidupan atau pemikiran orang tersebut begitu ya. Ada yang mungkin katakanlah di acara ini ataupun di acara lain yang mendengarkan sharing kami ya sambil lalu aja besok sudah lupa. Tapi barangkali ada yang kemudian mengambil manfaat dan kemudian mencamkan dan menjalankan peran apa yang kami sampaikan. Kalau itu kejadian maka tentu saja saya sangat bersyukur begitu ya. Dua hal yang menjadi momen buat saya, yang pertama itu ya ketika saya SMA, kelas 2. Sebelum saya kelas 2, saya terus terang geek. Saya ranking 1 terus tapi nggak pernah berorganisasi, nggak pernah ya melakukan hal lain selain belajar. Ketika kelas 2 oleh apa namanya guru kelas saya ditanya, Mas Fajrin kan pinter, mungkin mau mencoba mencalonkan jadi ketua OSIS begitu kan. Saya bilang, wah enggak Pak, itu bukan ini saya gitu kan. Kenapa? Ya kayaknya enggak bukan minat saya aja gitu kan. Mas Fajrin, kalau Mas Fajrin tidak mencoba, Mas Fajrin enggak akan pernah tahu. 15-20 tahun lagi gimana ya kalau dulu saya mencoba jadi ketua OSIS begitu. Tapi kalau Mas Fajrin mencoba dan gagal, ya sudah. Mas Fajrin tidak akan penasaran. Jadi saya daftar jadi ketua OSIS, akhirnya nggak jadi, jadinya wakil ketua OSIS. Tapi dari situ saya kemudian belajar berorganisasi, and for that saya sangat bersyukur kepada Bapak wali kelas saya ketika saya kelas 2 itu. Yang kedua adalah di sini banyak teman-teman IAITB dan ITB ketika saya masuk ITB. Nah ini gaya kamu sedikit ya. Saya masuk ITB, rektor ketika itu Pak Kusmayanto Kadiman. Dan saya pada saat itu masih jadi rektor ITB begitu ya. Nah, saya berasal dari SMA Hutub Kalongan, dari daerah. Masuk ITB cuma 3 orang, 1 angkatan. Di informatika cuma saya sendiri. Jadi saya agak-agak minder ketika masuk ITB. Dan jadi saya kemudian juga meskipun saya sebelumnya berorganisasi, saya masuk ITB ya mudah-mudahan lulus lah begitu kan, dengan baik. Tapi pidato yang disampaikan oleh Pak Rektor ketika saya masuk ITB lagi-lagi menyadarkan saya. Pidatonya kurang lebih seperti ini. Saya menantang teman-teman semua mahasiswa ITB yang baru masuk, ada 3.000 orang di Sabuga pada saat itu, untuk ketika lulus menjadi mahasiswa yang ABG. ABG ini apa? A, berakademis harus bagus. Parameternya apa? Lulus cum laude. B, berorganisasi. Parameternya apa? Minimal ikut 2 organisasi atau kepanitiaan selama di kampus. Dan G, gaul. Parameternya apa? Kenal paling enggak 1.000 mahasiswa ITB. Nah,
ketika saya Jangan-jangan lulus, punya buku nih ya, nyatetin udah nyampe 1000 belum. exactly. Jadi ketika saya menjelang lulus, alhamdulillah IPK-nya sudah di-share oleh Mbak tadi. Kemudian berorganisasi, alhamdulillah saya ikut cukup banyak organisasi dan kepanjangan di kampus. G-nya nih, kemudian saya iseng buka Excel sheet, saya mendata semua mahasiswa yang saya Oh kenal. my god, beneran loh pakai Excel waktu itu sampai 1000. Dan alhamdulillah jumlahnya kira-kira sampai sekitar 2000. Jadi Wow, luar biasa. jadi saya sampai Speaking of persistency ya, luar biasa loh Mas hanya Fajri. ketika setahun setelah saya masuk, Pak Rektor menjadi Menristek. Jadi saya sampai dengan saat ini saya belum berkesempatan ketemu beliau, tapi kalau misalkan saya ketemu beliau, saya ingin menyampaikan, Pak, alhamdulillah pesan Bapak sudah saya jalankan. Kira-kira demikian. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Mudah-mudahan sharing dari Mas Fajrin tadi juga jadi, siapa tahu ada di antara kita ini jadi life changing momento juga ya di sini. Oke, dari Mas Emil singkat aja Mas mungkin. Pertanyaan kedua, terus juga apakah benar nggak sih dominasi itu kurang lebih Oh itu tuh setara pertanyaan bagus dengan tuh, one man dominasi. show? Saya cobain Ya. dominasi dulu ya. Walaupun saya bilang seorang pemimpin harus bisa empati, ngasih ruang, tapi you will find, akan ketemu tuh momen ada orang ngeyel tadi yang saya sebut toxic. Jadi kita itu ini memang seni, makanya butuh jam terbang dan makanya gini, tergantung, ada macam-macam leader. Ada memang leader yang mau nggak mau dia harus lebih kompeten. Ya kayak contohnya you lead a team of engineer, ya pasti lead engineer itu memang harus punya dia. Dia harus bisa bilang oke, di dalam referensi ini kayak begini gini. Kalau dia pasti karena tugas dia adalah coaching juga kepada timnya. Disiplinnya sama, tadi sebetulnya chapters ya, you have chapters. Jadi orang yang disiplin ilmunya sama, dia akan menapaki jenjang profesi tadi. Seorang software developer ya, walaupun nggak berarti dia tahu semuanya lebih dari ini, tapi dia harus bisa menunjukkan saya punya intelligence superiority. Nah di situ memang dia harus selalu mengasah ilmunya, harus selalu ahead, tapi kemudian bukan minteri gitu, dia bukan kamu salah gitu, tapi ada momen di mana dia harus ngomong bahwa ya saya juga punya basis untuk mengatakan we go this way, bukan karena saya suka ini, tapi inilah gitu. Saya bisa berargumen secara teknikal. Ini kan yang kadang-kadang seorang manajer nggak mau lakukan gitu, seorang leader merasa bukan ruang saya untuk argue. Nah kedua juga debat jangan kelamaan, karena kalau kelamaan debat nggak make decision ya nggak jadi apa-apa. Jadi dominasi itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan bijak itu. Jadi ada momennya kita harus mengatakan ya ayo kita move on. Kadang artinya nah bagaimana kemudian kita misalnya oke masukan ini yang kita terima yang ini enggak, melakukan itu juga ya udah yang itu idenya salah ikut sini aja, enggak gitu caranya gitu. Jadi kadang kita bisa terkesan melakukan dominasi, tapi proses dominasi itu kita lakukan secara subtle, secara tersirat, bukan tersurat. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan suasana, debatnya jadi ngamuk-ngamukan, berantakan, itu namanya weak leadership, kepemimpinan yang lemah. Jadi ada kepemimpinan yang gagal itu bisa karena dia overly otoriter terus akhirnya tidak kreatif, atau lemah, dia benar-benar nggak punya wibawa. Wibawa itu bisa dibangun, tapi tadi dibangun dengan bukan berarti pemimpin yang paling berwibawa adalah paling galak, iya, tapi nggak efektif. Atau kepemimpinan kebaikan orang terus akhirnya orang seenaknya itu juga nggak bisa. Jadi itulah balance. Nah bagaimana? Makanya orang nulis buku tentang leadership banyak. Kenapa? Karena memang itu bukan sesuatu yang gampang. Banyak buku tentang leadership, betul ya? Ya itu untuk dibaca. Gitu seninya nggak mungkin juga. Jadi dan you raise a very good question karena dari tadi saya selalu ngomong mengenai kita harus aspiratif. Mas Fajin juga bilang nggak boleh baper. Tapi di sisi lain kalau kita nggak bisa firm, ada saatnya kita yaitu jadinya weak leadership. Nah seninya itu kombinasi pengalaman dan referensi. Banyak-banyak buku, lihat pengalaman dari leaders itu jadi penting. Tapi if you are in a team yang memang ilmunya linear, yang memang selalu asah profesionalisme Anda. Itu satu-satunya jalan untuk kemudian direspek oleh tim. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Jadi kalau kita boleh, saya boleh sum up sedikit mengenai pembicaraan yang menarik banget pada sore hari ini. A great leadership itu membutuhkan apa? Yang pertama, kita juga selain kita harus bisa mendengarkan, membuka ruang kepada
mereka yang menjadi rekan-rekan kita dalam bekerja, tapi kita juga harus solutif, kurang lebih seperti itu. Jadi kita juga harus memimpin, bukan dalam arti kita memerintah, tapi kita membawa bersama-sama. Tunjukkan dulu contohnya dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mengubah mindset mereka. Ingat, nanti teman-teman di sini akan menjadi agen perubahan yang diharapkan nanti bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih inovatif lagi, dan membawa Indonesia ini ke arah yang lebih maju. Karena memang tangan bangsa ini ada di tangan teman-teman semua yang ada di sini. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak dan tepuk tangan untuk narasumber pada sore hari ini, Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan juga Mas Fajrin Rashid, Direktur Bisnis Digital PT Telkom Indonesia. Saya Gloria Anastasia undur diri, akan menyerahkan lagi kepada MC. Minum es kelapa pakai selasi. Asik. Sampai jumpa dan terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.